Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah nak, hari ini di pertemuan kita kali ini Pak Imam akan membahas mengenai volume bangun ruang. Ya, kalau kemarin kita sudah mengenal bangun ruang, hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Jadi sudah mulai hitung-menghitung ya. Oke, volume bangun ruang yang pertama yaitu adalah volume bangun ruang prisma. Volume prisma. Oke, di sini Pak Yom sudah gambarkan ada prisma tegak segitiga, ini yang di atas, ya. Nah, kita mau mengenalkan kembali unsur-unsur apa saja yang akan kita gunakan di dalam proses perhitungan volume prisma. Yang pertama adalah alas. Ini alas ya nak. Karena dia bentuknya prisma tegak segitiga, otomatis alasnya berbentuk segitiga. Ini dia. Nah, dari sini kemari itu namanya tinggi prisma. Oke, tinggi prisma. Nah, yang kedua ini ada gambar prisma tegak segi empat. Kenapa disebut prisma tegak segi empat? Karena alasnya berbentuk segi empat. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan tinggi prisma itu yang ini. Oke, nah, sekarang kita mulai masuk ke rumus yang akan kita gunakan di dalam proses perhitungan volume prisma. Ini dia. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung volume prisma. V sama dengan LA kali T. Dengan LA itu artinya adalah luas alas. Nah, luas alas ini berbeda-beda nak, sesuai dengan bentuk alasnya. Kalau bentuknya adalah segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Oke. Kalau alasnya berbentuk segitiga, bagaimana kalau alasnya berbentuk segi empat? Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka rumusnya, kalau dia persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Ya, kalau dia persegi, berarti rumusnya sisi kali sisi. Ya, jadi semuanya tergantung alasnya. Oke, yang T itu adalah tinggi. Ya, kalau ditanya volume, kalau ditanya yang ada luas alas, maka rumusnya adalah volume dibagi tinggi. Kalau ditanyanya tinggi, maka rumusnya adalah volume dibagi luas alas. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini contoh yang pertama, ada gambar prisma tegak segitiga dengan alasnya berbentuk segitiga. Ya, alasnya berbentuk segitiga. 12 ini sebagai alas, panjang alas. Oke, sedangkan yang 6 ini adalah tinggi. Tinggi segitiga alas, bukan tinggi prisma ya, tinggi segitiga alas. Nah, yang ini barulah merupakan tinggi prisma. Kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas, alasnya berbentuk apa nak? Segitiga. Berarti rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kali, baru masukkan tinggi prisma 10. Sama dengan setengah kali alasnya 12 kali tingginya 6 kali 10. Sama dengan, ini bisa kita coret jadi 6 ya. 6 kali 6 36 kali 10 360 cm pangkat 3 karena dia volume ya. Oke, itulah dia yang pertama. Contoh yang pertama yang ditanya adalah volume. Kita masuk ke contoh soal yang kedua.
Volume sebuah prisma segi 4 adalah 64 cm pangkat 3. Jika panjang sisi alas 4 cm, berapakah tinggi prisma? Nah, yang ditanya adalah tinggi prisma. Kita masukkan rumusnya, tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Ya, sama dengan volumenya berapa, Nak? Ini dia. 64 ya. 64 dibagi luas alas. Perhatikan alasnya berbentuk apa? Segi 4. Ya, di sini diketahui panjang sisi, berarti dia persegi. Ya, apa rumus persegi? Sisi kali sisi, ya kan? Sama dengan 64 per sisinya adalah 4. 4 kali 4 sama dengan 64 per 16 sama dengan berapa? 4 cm. Oke, inilah tinggi prismanya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui volume sebuah prisma 125 cm pangkat 3. Sedangkan tingginya adalah 5 cm. Ditanya luas alas. Tinggal kita masukkan rumusnya, Nak. Luas alas sama dengan volume dibagi tinggi, sama dengan 125 dibagi 5 sama dengan 25 cm pangkat 2 karena dia luas ya. Oke, Nak, kita masuk ke materi kita yang berikutnya. Bangun ruang yang kedua yang akan kita bahas adalah limas. Nah, kita akan membahas tentang volume limas ya. Jadi di dalam membahas volume limas ini ada 3 rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama, apabila volume limas yang ditanya, maka rumusnya adalah V sama dengan 1/3 kali LA kali T. LA ini artinya adalah luas alas ya, luas alas. Artinya, rumusnya ini bisa saja berbeda tergantung luas alasnya. Jadi ketika alasnya berbentuk segitiga, maka LA ini bisa kamu gantikan menjadi 1/2 kali alas kali tinggi. Itu rumus luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk persegi, maka LA ini bisa kamu gantikan menjadi sisi kali sisi. Nah, kalau alasnya berbentuk persegi panjang, LA-nya ini bisa kamu ganti menjadi panjang kali lebar. Sesuai dengan rumus luas alasnya. Ya, berarti Pak Imam ulang. Kalau tadi alasnya berbentuk segitiga, berarti rumusnya adalah 1/3 kali 1/2 kali alas kali tinggi segitiga lalu kali tinggi prisma. Kalau alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya adalah volume sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi. Sisi kali sisi itu adalah rumus luas persegi. Nah, kalau alasnya berbentuk persegi panjang, maka rumusnya V sama dengan 1/3 kali P kali L. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar itu adalah rumus luas persegi panjang. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang. Paham ya? Kita lanjut ke rumus yang kedua. Kalau yang ditanya itu adalah luas alasnya, maka kamu bisa gunakan rumus luas alas sama dengan 3 kali volume dibagi tinggi. Nah, kalau yang ditanya adalah tinggi, rumusnya tinggi sama dengan 3 kali volume dibagi luas alas. Dengan V itu volume, T itu tinggi, dan LA itu artinya luas alas. Oke, jadi untuk yang ini,
Ingat ya nak, luas alasnya itu bisa berbeda-beda rumusnya sesuai dengan bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga, gunakan rumus luas segitiga untuk menggantikan LA ini. Kalau alasnya berbentuk persegi, gunakan rumus luas persegi untuk menggantikan LA. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, gunakan rumus luas persegi panjang untuk menggantikan LA ini. Oke nak, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Baik nak, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya. Kamu perhatikan, ini adalah gambar limas segitiga. Limas tegak segitiga. Kenapa Pak Imam bilang segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ya, kita sudah mengenal prisma, mengenal limas. Penamaan prisma dan limas itu ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Kalau alasnya segitiga, berarti namanya limas tegak segitiga. Ya, nah dari gambar ini diketahui bahwa panjang alasnya 3 cm, lalu tinggi alas ya, alasnya berbentuk segitiga, berarti tinggi segitiganya 2 cm. Lalu ini yang dari atas sampai ke bawah itu namanya tinggi prisma atau TP disingkat. Ya, ditanya adalah volume. Oke. Selanjutnya kita masukkan rumus volume. V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sepertiganya konstan ya atau tetap, berarti kita tetap memasukkan 1/3 kali luas alas. Alasnya berbentuk segitiga, maka kita masukkan rumus luas segitiga. Segitiga itu luasnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, di situ Pak yang bedakan ya. Itu berbentuk segitiga, berarti tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Sama dengan, kita masukkan semua angka-angkanya. 1/3 kali 1/2 kali. Alasnya adalah 3 cm kali. Tingginya adalah 2 cm kali. Tinggi prismanya 8. Sama dengan. Oke, ada yang bisa dicoret ya nak, yaitu 3 dan 3. Lalu 2 dan 2. Benar? Benar ya? Berarti jawabannya adalah 8 cm pangkat 3. Itulah contoh soal yang pertama. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Baik, nah sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang kedua. Sebuah limas segi 4 memiliki volume 40 cm pangkat 3. Itu volume ya, 40 cm pangkat 3. Berikutnya, jika tingginya 12 cm, berarti tingginya 12 cm. Berapakah luas alasnya? Yuk, kita masukkan rumus mencari tinggi. Tinggi sama dengan 3 kali volume dibagi luas alas. Ini rumusnya ya. Oke, kita masukkan. Berarti 3 kali V-nya atau volumenya 40 dibagi. Seperti ada yang salah ini. Tingginya diketahui ya nak, yang ditanya adalah luas alasnya. Oke, sorry Pak yang silap, berarti kita ganti rumusnya menjadi luas alas sama dengan 3 dikali volume dibagi tinggi. Ya, ini rumusnya. Ini yang benar ya. Yang ini salah. Oke.
Luas alas sama dengan 3 kali volume dibagi tinggi. Sama dengan 3 kali 40. Ini ya, volumenya 40 dibagi tingginya 12. Sama dengan 120 dibagi 12 sama dengan 10 cm. Oke, ini kalau yang ditanya adalah luas alasnya. Oke, setelah ini kita akan masuk contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Baiklah, kita masuk ke contoh yang terakhir pada materi volume limas. Contohnya adalah diketahui volume sama dengan 150 cm pangkat 3, luas alasnya 30 cm, berapakah tinggi limas tersebut? Nah, ini yang ditanya adalah tinggi, volume, dan luas alasnya diketahui. Berarti kita masukkan rumus untuk mencari tinggi. Tinggi sama dengan 3 kali volume dibagi luas alas. Begitu rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan 3 kali volumenya 150 dibagi 30 sama dengan 3 dikali 150, hasilnya 450 dibagi 30. Ingat pembagian, kalau ada nolnya seperti itu, ada 0 di atas, ada 0 di bawah, nolnya boleh kita coret ya. Coret nolnya 1 di atas, 1 di bawah. Tinggal 45/3, hasilnya adalah 15 cm. Baiklah, itulah contoh kita yang terakhir mengenai volume bangun ruang limas. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.